Selamat pagi, selamat datang di PT Ridal Sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syaharani sebagai HR di perusahaan PT Ridal Sejahtera. Untuk mempersingkat waktu, silakan perkenalkan diri Anda. Baik, selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih Bu Syaharani telah meluangkan waktu untuk saya mengikuti sesi interview ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Merianti Limbong. Saya kerap dipanggil Agnes. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Umur saya 21 tahun. Saya lulusan dari Universitas Indonesia Membangun, jurusan Manajemen. Kalau boleh tahu, motivasi Mbak Agnes melamar ke PT Ridal Sejahtera itu apa ya? Baik, motivasi saya untuk melamar di perusahaan ini karena yang pertama, lowongan yang tersedia ini sesuai dengan pendidikan saya selama saya berkuliah di Universitas Indonesia Membangun. Yang kedua, karena saya ingin berkontribusi aktif sesuai dengan pengalaman dan kegiatan-kegiatan saya yang pernah saya lalui, sehingga saya bisa membantu untuk menunjang yang terbaik di dalam perusahaan ini. Baik, selanjutnya pengalaman kerja Mbak Agnes dan kegiatan saat ini apa ya? Baik, setelah saya lulus dari sekolah, saya langsung bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan garmen di Kota Bandung selama 2 tahun. Setelah itu, saya melanjutkan kegiatan saya. Saat ini, saya sedang disibukkan sebagai seorang sekretaris di salah satu organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dari awal, saya resign dari perusahaan garmen hingga saat ini. Baik, tadi kan ada pengalaman kerja ya. Prestasi apa yang pernah Mbak Agnes raih? Baik, selama saya bekerja di salah satu perusahaan garmen tersebut sebagai admin, saya berhasil untuk menata data perusahaan sebagai barang ekspor dan maupun impor, sehingga perusahaan dapat melihat data relevan antara data yang tersedia di PC maupun barang di gudang. Baik, selanjutnya kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri Mbak Agnes. Baik, berbicara dengan kekuatan, yang pertama saya mudah untuk beradaptasi dan bekerja sama secara tim. Saya juga mampu untuk mengenal suasana baru dan mempelajari lingkungan baru jika saya diterima di salah satu perusahaan yang baru. Yang selanjutnya, saya juga mudah untuk bersosialisasi dengan rekan kerja maupun rekan kerja maupun dengan atasan saya. Saya juga tidak malu untuk bertanya jika saya tidak mengerti apa yang sesuai dengan job saya ini. Berbicara kekurangan saya, saya eh, sering untuk melupakan waktu, sehingga saya sering menulis menulis atau menyeting alarm di HP saya untuk kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Semisal saya ada kegiatan rapat di jam pukul 2, saya akan menyeting di kalender maupun di alarm saya kalau saya jam 2 ada kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya masalah apa yang pernah Mbak Agnes hadapi selama ini? Baik, masalah saya berkaitan dengan prestasi yang tadi saya lakukan saat saya baru memulai dunia kerja. Saya dituntut untuk merapikan data yang sudah bertahun-tahun tidak relevan antara data divisi dengan di gudang, sehingga dalam waktu kurang lebih 3 bulan masa training saya dituntut untuk merapikan data tersebut. Solusi yang saya lakukan yaitu saya terus-terus bertanya kepada atasan, kepala bagian saya, dan kepala bagian di gudang, sehingga saya berhasil untuk menyamakan antara data divisi dengan data di gudang. Baik, berdasarkan pengalaman yang Mbak Agnes lalui tadi ya, perubahan apa yang pernah dilakukan? Baik, kalau berbicara dengan perusahaan saya yang pernah saya kerja di tempat tersebut, di garmen tersebut, itu perusahaan tersebut merasakan perubahan karena mereka tidak perlu lagi melihat barang ke gudang, perlu cukup melihat PPC karena data telah relevan. Terus dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan, saya berani untuk maju untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk tampil lebih percaya diri lagi, dan saya membuktikan dengan saya bekerja sebagai sekretaris salah satu organisasi kemasyarakatan tersebut, sehingga saya juga berhasil mendapatkan beasiswa untuk selama saya berkuliah di Universitas Indonesia Membangun. Baik, selanjutnya rencana ke depan, baik di perusahaan maupun yang Mbak Agnes mau lakukan ke depannya apa ya?
Baik, rencana ke depan untuk diri saya sendiri, jika perusahaan dari PT Ridel Sejahtera ini mengizinkan untuk saya melanjutkan pendidikan saya akan melanjutkan. Tapi untuk perusahaan, saya akan berkontribusi dan merapikan data sehingga sistem sistem DHR dalam perusahaan Ridel Sejahtera ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang pernah saya alami, dan sesuai dengan pendidikan yang pernah saya alami di Universitas Indonesia Membangun. Baik, jika kedepannya Mbak Agnes diterima di PT Ridal Sejahtera, berapa sih gaji yang Mbak Agnes harapkan dan juga fasilitas apa yang Mbak Agnes butuhkan atau harapkan? Baik, Ibu, berbicara dengan gaji, sesuai dengan data yang saya lihat berdasarkan UMR Kota Bandung, saya menawarkan gaji saya sesuai dengan pengalaman dan pendidikan yang pernah saya lalui, saya menawarkan di 6 jika gaji tersebut sudah di luar biaya transportasi saya. Tapi jika gaji 6 itu sudah di luar biaya transportasi saya mengharapkan fasilitas selain komputer dan alat-alat lain untuk menunjang saya selama bekerja di perusahaan, saya juga mengharapkan fasilitas transportasi yang disediakan oleh perusahaan. Tapi jika perusahaan tidak menyediakan tersebut, saya mengharapkan gaji di sekitar 7-8. Baik, Mbak Agnes, mungkin cukup aja segini yang saya tanyakan karena datanya juga sudah lengkap. Eh, Mungkin ke depannya akan saya hubungi dalam kurun waktu 1 sampai 7 hari ke nomor WhatsApp yang telah Mbak Agnes kirim ke saya. Baik, saya tutup aja. Terima kasih Mbak Agnes. Baik, terima kasih Ibu Syaharani. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa mengikuti sesi interview ini. Saya berharap besar saya dapat bisa bergabung di perusahaan tersebut sehingga saya bisa berkontribusi baik di perusahaan ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi.